Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Tafadhal rahimahumullahu ta'ala. Dan kita sebelumnya sudah menyelesaikan masalah beberapa sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, kemudian kita membahas tentang masalah solat yang disunahkan. Beberapa solat yang disunahkan. Dikatakan faslun afdalus sholat masnunah. Afdalnya sholat yang disunahkan atau sholat-sholat sunnah ini yang afdal apa saja? Karena sholat sunnah itu secara umum, sholat sunnah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada sholat yang punya sebab, ya, ada punya sebab. Karena ada sebab itu maka sunnah untuk sholat. Ada juga yang sholat tanpa sebab, ya. Ada sholat yang dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Nah, yang dengan sebab ini ada yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya mendahului. Seperti sunnah wudu. Setelah wudu baru sunnah sholat. Tahiyat masjid. Nah, tahiyat masjid itu khilaf ya antara ulama. Sebabnya masuk masjid maka disunahkan sholat. Ada juga yang mengatakan sunnah tahiyat masjid ini muqarin atau berbarengan dengan sebabnya. Kemudian ada sebab muqarin, sebab yang berbarengan, seperti sholat gerhana. Berbarengan di waktu ada gerhana. Atau sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu berbarengan. Kemudian ada yang sebabnya mutaakhir. Sebab mutaakhir ini sebabnya nanti, seperti apa? Sholat hajat, sholat istikharah dan lain sebagainya. Nah, kemudian sholat mutaakhir ini merupakan satu sholat atau satu jenis sholat yang tidak diperbolehkan dilakukan di 5 waktu. Kan kita sering mendengar bahwa tidak boleh sholat setelah sholat subuh sampai naik matahari, tidak boleh setelah asar sampai maghrib, ya kan? Ada 5 waktu alhasil. Itu tidak semua sholat. Tidak semua sholat tidak boleh. Sholat tertentu saja yang tidak boleh. Sholat yang sababnya mutaakhir, ini yang tidak boleh. Jadi sholat hajat habis subuh tidak boleh. Sholat istikharah habis subuh tidak boleh. Dan sholat yang tanpa sabab atau sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, nah, itu juga tidak diperbolehkan di waktu 5 ini tadi. Nah, kemudian ada juga sholat ba'diyah dan qobliyah. Ada rawatib, makat. Nah, ini sekarang kita membahas tentang sholat yang disunahkan. Afdolnya sholat yang disunahkan. Yang pertama, sholatul idain. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu paling afdol. Karena ada yang mengatakan fardu kifayah malah. Karena ada khilaf dikatakan itu fardu kifayah. Sholat Id. Idul Adha atau Idul Fitri. Yang sholat Idul Adha Idul Fitri bisa dilaksanakan berjamaah maupun sendirian. Cuman bedanya kalau sholat sendirian, ya nggak perlu pakai khutbah. Nah, terus yang khutbah siapa sih, dengarkan siapa ya? Nah, afdolnya di antara Idul Adha Idul Fitri, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol mimbab idnya, sholatnya itu adalah Idul Adha. Kenapa? Karena di waktu Idul Adha itu berbarengan dengan adanya udhiyah sama adanya haji nusuk. Ya, ada dua amaliyah yang pahalanya besar semua. Nah, kemudian Idul Fitri itu afdal takbirannya. Ya, afdalnya takbirannya itu adalah di Idul Fitrinya, karena warid yang di Idul Fitrinya. Kemudian ada nasnya kan, kalau di Idul Fitri itu ada nasnya. Nah, kemudian
Kemudian ada yang tanya, kalau takbiran bukan di waktu hari raya itu boleh nggak? Tidak masalah sih. Kan tidak masalah. Katanya kalau misalkan takbiran di hari biasa nanti orang-orang yang meninggal bangkit lagi dari kuburan, kok iso? Kayak ada yang tanya kan, kapan ya? Tanya kalau misalkan ada orang meninggal diadzani pakai adzan subuh. Hah? Dia as-sholatu khairum minan naum terus bangun mayatnya. Ya enggak lah. Kemudian setelah itu tsummal kusuf. Kemudian setelah Idain, Idul Fitri, Idul Adha, kusuf. Ya, kusuf, tsummal khusuf atau kusufen. Kusuf ini kalau pakai kaf itu matahari, gerhana matahari maksudnya. Kalau pakai kha ini gerhana bulan. Ya, gerhana bulan. Kemudian istisqa. Salat istisqa setelah kusufain. Istisqa ini meminta hujan dan itu di bawahnya kusufain. Kenapa? Karena salat istisqa ini memang jarang Nabi lakukan, tapi kalau salat gerhana Nabi sering melakukan. Ya, kalau gerhana itu Nabi sering melakukan. Ada salat istisqa ini kan ada beberapa kaifiyah, ada beberapa metode. Ada metode yang seperti sholat id, takbirnya beberapa kali. Kemudian ada juga yang pakai intinya 2 rakaat begitu aja bisa. Ya hanya dengan 2 rakaat itu juga bisa. Khutbahnya takbirnya diganti istighfar. Dan ada proses kan puasa 3 hari, tapi itu proses yang lengkapnya sih. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum pernah dengar ya, pernah dikerjakan seperti itu. Kalau di Hadramaut pernah. Atas perintah waktu itu pemerintah Yaman memerintahkan ulama-ulama untuk bikin sholat istisqa. Jadi ada puasanya gitu. Terus nanti sholatnya di lapangan di depan Zambal. Sholat istisqa. Nah, kemudian tsummal witri. Kemudian sholat witir. Nah, dan beberapa banyak riwayat tentang masalah sholat witir. Autiru fa innallaha witru yuhibbul witra. Dan lain sebagainya. Ada beberapa, bahkan di di mazhab Hanafi witir ini wajib. Ya, di mazhab Hanafi wajib. Cuman mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i masalah wajib ini beda. Fardu sama wajib itu 2 hal yang terpisah. Kalau di mazhab Hanafi, kalau di mazhab Syafi'i fardu ya wajib, sama. Sholat subuh wajib, sholat subuh fardu sama. Tapi kalau di mazhab Hanafi enggak, sholat subuh itu fardu bukan wajib. Sholat witir wajib, bukan fardu. Ya, jadi ada perbedaan segitu. Nah, kemudian sholat witir ini banyak yang sering ditanyakan masalah witir. Itu tidak harus dilaksanakan di Ramadan. Di Ramadan itu lebih dianjurkan lagi di Ramadan, dan ada perbedaan sholat witir di Ramadan dengan di luar Ramadan. Yang pertama, kalau di Ramadan disunahkan berjamaah, di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau kita berjamaah sholat witir, misalkan sama istri sama anak, boleh, sah, boleh dan sah. Kemudian yang kedua, disunahkan jahriyah. Jahriyah itu berarti mengeraskan suara ketika Ramadan. Yang ketiga, disunahkan untuk kunut nisful akhir, jadi 15 ke bawah. Untuk kunut di separuh terakhir bulan Ramadan. Di luar Ramadan enggak disunahkan. Nah, kemudian wa aqallu, dan minimal dari witir ini, ya minimal dari witir ini rakaah, 1 rakaat. Tapi memperbanyak 1 rakaat, misalkan sering-sering dia melakukan 1 rakaat ini mudawama alaiha makruha. Hukumnya makruh. Ya tapi nemen ya kalau 1 kan kayak nanggung banget ya 1 rakaat tok. Jadi kalau 1 rakaat itu nanggung.
Nah terus paling afdol atau apa? Paling afdolnya sedikit atau minimal yang paling afdol adalah 3 rakaat. Walaupun kalau 1 rakaat tetap sah witirnya, cuman nanggung. Ya nanggung. Nah kemudian wa aktsaru 11 dan maksimal 11 rakaat. Ini banyak yang ditanyakan sama orang. Nah kalau misalkan witir itu kan ganjil, ya terus kalau witirnya itu 2 rakaat salam, terus kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam. Lah yang 2 rakaat salam kan genep. Ya kan pemikirannya begitu kan? Ya kan? Kan ada orang sholat witir 3 rakaat nih. Yang 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Berarti yang waktu 2 rakaat ini dengan 1 salam, berarti dia melakukan sholat bukan usolli sunatal witri. Kenapa? Karena jumlahnya 2, genep. Witir itu maknanya ganjil. Jawabannya adalah enggak, bukan begitu. Rangkaian sholat di dalam 1 malam dengan usolli sunatal witri ini maksimal 11 rakaat tidak lebih. Dengan bentuk apapun. Pokok jumlah total adalah ganjil. 11, 9, 7, kemudian 5, 3, 1. Walaupun 2, kemudian 1, nggak masalah. Yang penting total rangkaian dari sholat tersebut jumlahnya ganjil di dalam 1 malam dan tidak lebih dari 11 rakaat. La witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam, ya karena maksimal 11 itu. Setelah 11 ini kita tidak bisa sholat lagi, dalam arti tidak bisa sholat witir lagi. Kalau sholat yang lain silahkan. Terutama yang punya qadha. Yang punya qadha itu sebetulnya kalau dikerjakan di waktu malam itu lebih bagus. Maksudnya gini, sering kita bahasan, banyak orang yang mengasumsikan kalau tahajud itu nama sholat. Sebetulnya nama tahajud itu sendiri nama waktu. Yang kalau kita sholat di waktu itu dengan usolli sunat tahajud tetap sah memang. Dan itu menjadikan sholat sunnah mutlak. Ya kan? Itu setelah bangun dari tidur. Setelah sholat subuh, bangun dari tidur sebelum fajar. Tapi sebetulnya semua amaliyah yang kita lakukan pada waktu tersebut itu dinamakan amaliyah yang tahajud dan pahalanya pahala tahajud. Pahalanya tahajud. Bahkan kalau kita qadha, misalkan kita qadha sholat maghrib atau isya atau 5 sholat kita qadha di waktu tahajud, maka berpahala tahajud. Pahalanya besar. Mungkin witir 3 gitu, setelah 3 kemudian kita lanjutkan dengan qadha begitu, enggak apa-apa. Mana bagus. Nah, kemudian wa waktuhu, dan waktunya, waktu witir ini baina sholatil isya wa tulu'il syams wa tulu'il fajri. Ya, antara setelah sholat isya dan naiknya fajar atau terbitnya fajar atau subuh. Nah, itu waktunya. Nah, perbedaan tadi antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi wajib, maka setelah sholat subuh, setelah selesai sholat isya mereka witir. Ya karena wajib, mereka witir. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, ya bebas, fleksibel sih. Karena sunnah. Tapi bukan karena sunnah gak apa-apa wis, bukan begitu. Jangan kita pernah meremehkan sunnah. Karena bagaimanapun sunnah ini menambal kewajiban-kewajiban dan menyempurnakan kewajiban. Dan sedikit amaliyah yang kita lakukan dalam artian amaliyah sunnah, sedikit ada pengaruhnya nanti di timbangan. Dan juga ada pengaruhnya bagi jiwa kita di dunia ini. Orang di dunia ini kan penuh dengan musibah, masalah, problematika hidup dan sebagainya, pasti itu kan. Nah, ketika ada orang yang dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban, sudah ditambahi dengan kesunahan, maka akan semakin menenteramkan hati. Hati ini loh yang penting harus kita jaga ini. Amaliyah-amaliyah yang kita lakukan ini baik wajib maupun sunnah
itu amaliyah fungsi di dunia adalah untuk menenteramkan hati aslinya. Coba kita lihat para aulia, para solehin yang sergap ibadahnya. Hatinya kan hati tenang sabe. Dalam hati kalau ada masalah apapun tidak galau ini orang. Nggak stres. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya ekonomi gitu. Kalau kayak kita gini kena ekonomi sedikit wis nyungsep. Nah kemudian jadi perbanyaklah amalan sunnah semampu kita. Pernah kita bahas juga kan, orang ingin jadi wali gampang, lakukan 3 hal. Apa? Yang pertama, lakukan semua kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, jauhkan semua larangan-larangan Allah. Yang ketiga, perbanyak amalan-amalan sunnah semampu kita. Dan lakukan itu semuanya, wajib maupun sunnah, dengan cara yang sudah ditentukan dalam syariat. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian wa ta'khiru ba'da sholatil lail au ila akhiril lail idza kana yastayqid afdal. Dan mengakhirkan setelah sholat malam atau sampai tengah malam ya, akhir lail kira-kira sekitar jam berapa, jam 2-an lah, sepertiga terakhir. Kalau dia bangun dari tidur itu lebih afdal. Jadi dilakukan witirnya itu dengan tahajud. Maksudnya di waktu tahajud, maka witirnya berpahala tahajud. Kalau idza kana yastayqid, kalau dia yakin bisa bangun. Kalau dia tidak yakin bangun, ya sudah sholat witir sekarang. Nah, sekarang ada problem. Kalau misalkan dia setelah sholat isya tadi, nanti dia witir 3 rakaat selesai. Kemudian ternyata jam 1 atau jam 2 kebangun wudhu segala macam, kepingin witir lagi, gimana? Tadi kan sudah 3. Itu ada perbedaan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak apa-apa, karena tadi pokok dalam satu malam jumlah total tidak lebih dari 11, dan jumlah total akhir adalah ganjil 3, 5, 9, 11, 7, 11. Ya, pokok itu. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli enggak, ganjilnya di akhir, ganjilnya di terakhir. Sebetulnya sama aja, kita milih yang mana. Cuma kalau di Indonesia kebanyakan yang pendapat Imam Ramli. Di Indonesia ini pendapat Imam Ramli. Antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar banyak perbedaan memang. Ada beberapa masalah, bahkan ada 18 masalah yang ittifaq. 18 masalah yang ittifaq baina Imam Ramli dan baina Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan tidak lebih dari itu. Intinya ada perbedaan. Tapi perbedaannya bukan perbedaan signifikan, maksudnya perbedaan furu. Perbedaan furu ya kayak tadi, witir itu ganjilnya harus di akhir. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak, pokok total jumlah ganjil. Mau di awal, mau di akhir. Terserah kita pakai yang mana. Ya. Kalau misalnya posisi seperti itu, kita sudah sholat 3 rakaat, kemudian tidur, bangun, pingin witir, ya silakan. Asal witir yang dilakukan malamnya itu genep. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Ada pendapat wis gak iso, wis kadhe witir mang, ya enggak apa-apa. Enggak, bukan hal yang perbedaan, bukan hal yang apa ya? Yang rumit lah. Kemudian wa yajuzu wasluhu bitasyahudin au bitasyahudaini fil akhirataini. Dan boleh digandeng 3 rakaat dengan 1 salam, dengan satu tasyahud ya. Atau 3 rakaat sama kayak maghrib dengan 2 tasyahud. Tasyahud awal sama tasyahud akhir itu boleh. Tapi afdalnya bukan di fasal, tapi bukan wasal, tapi fasal, dipisah. Ya, dipisah maksudnya 2 rakaat kemudian 1. Jadi satunya itu dewe. Misalnya salatul witir rakaat, bukan rakaatain. Ya, jadi sholat witirnya dipisah jadi 1 rakaat aja. Jadi 2, setelah 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Itu afdalnya. Tapi kalau digandeng kayak sholat maghrib boleh. Kemudian ini kesunahannya,
Jadi afdalnya apa? Ini kan wasal ya, afdalnya itu fasal. Fasal itu pisah tadi ya. Wasal ini namanya tadi. Wa idza autar bi thalath yaqra fi raka'atil ula surah al-a'la wa fi tsani al-kafirun. Nah, ini anjuran apa, kesunahan-kesunahan membacanya apa? Kalau misalkan dia membaca melakukan 3 rakaat di sholat witir tersebut, setelah sholat Fatihah membaca surat al-a'la. Kemudian yang rakaat keduanya al-kafirun, kemudian yang ketiganya muawwidatain atau kulhu apa namanya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ini sholat witir, dan witir ini bisa digandeng juga dengan 14 macam sholat sunnah. Nah, sholat witir digandeng dengan, misalkan kita habis wudhu, setelah selesai wudhu kita mau sholat witir, maka kita gandeng aja wudhu plus witir. Bisa dengan niatan usolli sunatal witri wa sunatal wudhu misalkan, atau sunatal witri wal wudhu. Masuk masjid jam 2 malam gitu, masuk masjid, atau jam 1 malam masuk masjid, wudhu dulu, setelah wudhu masuk masjid. Gandeng ketiga, witir, tahiyat masjid, wudhu. Atau plus juga dengan tobat, boleh juga digandeng dengan tobat. Plus dengan sholat hajat, boleh. Istikharah, boleh. Ada 14 macam sholat sunnah yang boleh digabung dengan yang lain. Kemudian tsummayatul witr fil fadilah, dan kemudian setelah itu, setelah witir di keutamaannya, keutamaan sholat sunnah setelah witir adalah rakaatal fajri, 2 rakaat rakaatal fajar. Rakaatal fajri ini ada riwayat rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dan yang dimaksud rakaatul fajri ini bukan sholat yang dilaksanakan sebelum subuh, tapi sholat qobliyah subuh. Dan qobliyah subuh ini dilaksanakannya sama dengan qobliyah yang lain, yaitu setelah masuk waktu subuh atau setelah adzan subuh, sebelum sholat fardu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalkan orang itu sudah keburu sholat fardu subuh, sedangkan dia belum melaksanakan sholat qobliyah, apa yang harus dilakukan? Boleh melaksanakannya setelah sholat subuh, selama belum habis waktu subuhnya. Jadi mentakhir qobliyah itu boleh, tapi tidak umum. Kalau tidak umum seperti ini, jangan dilakukan di masjid. Lakukan aja di rumah. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Sesuatu yang tidak umum walaupun benar secara syariat, secara hukum fikih benar, secara agama betul, cuman karena hal yang tidak umum di masyarakat, jangan nabrak seperti itu. Karena akan menimbulkan fitnah dan orang akhirnya suudzon sama kita. Orang sesat ini. Karena banyak kisah seperti itu. Yang mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada dapat laporan kita. Seorang imam yang sebetulnya dia imam ini satu aliran, satu mazhab. Cuman ketika suatu saat si imam ini di satu kabupaten di Malang ya, imam ini mungkin keburu-buru, dia sudah istiqomah sholat qobliyah fajar. Keburu-buru dia datangnya sudah waktunya sudah mau masuk qomat. Walaupun dia imam tapi ngikuti jam qomat kan. Nah, setelah qomat sholatlah imam ini. Setelah sholat, wiritan. Setelah wiritan segala macam selesai, kemudian si imam mojok sholat. Kaget jamaah. Loh, sholat apa ini? Lah memang salahnya imam tidak ngasih edukasi sama jamaah bahwa yang dilakukan ini adalah sholat qobliyah subuh yang ditakhir, dan itu hukumnya boleh. Repot sampai takmir juga turun tangan, akhirnya dipecatlah imam ini. Dianggap dia melakukan aliran sesat. Ya kan sampai segitunya kan. Kadang-kadang masyarakat itu kan awam itu kan fanatik tuh. Awam itu fanatik.
Bahkan orang awam itu tidak bisa membedakan antara akidah dengan amalia. Amalia dianggap akidah. Amalia dianggap akidah, itu bahaya loh. Padahal amalia. Contoh ya, ada orang-orang yang yakin lek gak tahlilan kudu aswaja. Loh ya apa sih? Kudu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau gak tahlilan, keliru. Akidah apa? Tahlil itu amalia. Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah. Asy'ariyah itu akidah. Dengan bermadzhabkan salah satu dari 4 mazhab. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Amaliyah macam-macam. Wah, kudu madzhab Syafi'i apa gak tahlilan? Keliru. Kalau kita ke daerah Pakistan sana madzhab Hanafi tahlilan. Ya apa? Nah, jadi jangan, karena masyarakat awam itu kebanyakan terlalu fanatik buta, akhirnya keliru. Dan sudah keliru begitu kalau misalkan kita nunjukkan yang benar, itu bisa jadi fitnah juga kalau kita tidak pelan-pelan ngasih tahu edukasi pemahaman yang benar secara pelan-pelan. Kalau kita nggak ngasih tahu seperti itu ya bisa bahaya juga kan. Bisa timbul fitnah macam-macam. Kemudian dan sunnahnya kalau misalkan membaca surat Qobliyah Fajar ini surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas yang kedua. Yang pertama Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Atau kalau mau dawa ya surat Al-Baqarah. Ayat pertama, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Itu sunnah. Tapi dawa ya, dawa. Terus ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi rakaat Al-Fajri. Summa raka'atani qabla adh-dhuhri awil jum'ah. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumatan. Qobliyah zuhur. Itu afdhal. Wa raka'atan ba'dahuma. Dan ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Kaif kalau digandeng? Maksudnya sholat qobliyah dilakukan setelah sholat zuhur, ya kayak tadi. Ya kayak tadi. Jadi 8 rakaat gitu. Setelah 4 salam, kemudian 4 lagi salam. 4 langsung boleh enggak? Boleh. 2 salam boleh. 1 salam boleh. 4 rakaat 1 salam maksudnya boleh. Kemudian cuma rakaat wa raka'atan ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Dan ini biasanya digandeng dengan sholat awabin atau sholat sunnah ghaflah. Sholat awabin ini ada riwayat barang siapa yang setelah selesai sholat maghrib tidak berbicara, setelah selesai sholat wiritan maksudnya, setelah wiritan tidak berbicara, kemudian dilanjutkan dengan sholat 6 rakaat sholat awabin atau sholat ghaflah, maka pahalanya seperti haji, seperti ibadah 12 tahun. Aumanul hadis seperti itu. Dengan catatan tidak berbicara. Lah, maksimal 20 rakaat awabin ini. Dan paling tidak 6 rakaat. Lah 6 rakaatnya yang 2 rakaat pertama digandeng dengan sholat ba'diyah. Karena awabin termasuk sholat yang bisa digandeng. Setelah itu 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Nah, jadi 4 rakaat. 6 rakaat. Totalnya 6 rakaat plus ba'diyah. Ba'diyah maghrib. Kemudian wa ba'dal isya. Salat ba'diyah isya. Kalau digandeng dengan witir enggak bisa. Karena ba'diyah qobliyah tidak bisa digandeng dengan yang selain 14 itu. Selain 14, witir tidak termasuk dari 14 ini. Kemudian sumat tarawih. Kemudian sholat tarawih yang hanya berlaku di Ramadan. Wahia ishruna rakaah. Ini mazhab Syafi'i. 20 rakaat. Yang ini di mazhab Syafi'i. Nah, dengan niatan sholat sunat tarawih. Nah. Dan kemudian
Nah kalau mazhab yang lain, seperti mazhab Malik kan 8, ini tidak masalah sih sebetulnya. Nah herannya dari dulu jadi masalah gitu jumlah ini. Kalau kita mazhab Syafi'i ya 20 selesai. Terus ada masjid-masjid yang akhirnya rebutan, gegeran 8 sama 20. Sebetulnya kan bisa diambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Kan ada yang 8, ada yang 20. Ya, wis, yang 8 selesai sholat 8, 8, mundurlah ke belakang. Yang 20 lanjut 12 rakaat lagi. Kan enak kayak gitu. Kenapa kok harus memaksa orang pokok wolu? Sama dengan kenapa harus memaksa orang pokok 20? Jangan memaksa. Masing-masing punya dalil. Nah untuk jalan tengah, untuk ukhuwah, yang 20 ini melanjutkan sholat, yang 8 mundur. Anda ingat waktu di Hadramut, teman-teman kita ini banyak yang mazhab Hanafi juga. Ada yang Hanafi, Maliki. Walhasil 4 mazhab ini banyak. 4 mazhab itu ada di, tapi mazhab Syafi'i paling banyak pasti di dalam musofa ini. Ada orang-orang, kebanyakan orang-orang luar ya, orang-orang Pakistan itu Hanafi. Kemudian orang-orang daerah mana yang mazhab Malik dari Afrika, itu mazhab Malik. Mereka ini ketika sholat tarawih berjamaah sama kita orang semuanya, setelah mereka 8 mereka mundur, dan tidak terjadi yang pandangan aneh lah, sing opo lah, enggak, enak gitu loh, saling memaklumi, saling memahami. Kita punya mazhab itu, kita punya, tidak masalah. Tidak sampai segitu. Di mazhab Hanafi, asar ini beda sama asarnya mazhab Syafi'i, beda waktu. Anggap kita sekarang jam 3 gitu ya asarnya, mereka itu bisa jam 4. Jadi maju apa mundur lebih mundur dari kita. Nah ketika sholat jamaah, sholat asar, mereka tidak ikut, tidak ada yang ribut. Setelah itu ketika waktu yang taklim, waktunya asarnya mereka sholat asar dewe, jamaah dewe. Ajib kan kayak gitu kan. Tidak terus wah anu. Kadang-kadang fanatik buta bukan pada tempatnya. Fanatik itu di akidah. Kadang-kadang kita ini kualik, di akidah gak fanatik, malah di furu'iyah fanatik. Malah ada lagi yang di amaliyah fanatik. Waduh. Kemudian wa bainal isya'i wal fajri raka'a yusallim min kulli raka'ataini. Di setiap 2 rakaat. Kalau tarawih ini tidak boleh lebih dari 2 rakaat salamnya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat salam tidak dinamakan tarawih. Wa bainal isya'i wal fajri, waktunya setelah sholat isya dan sebelum fajar. Nah itu waktunya sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini sebagai pelengkap dari Ramadan kita. Bukan berarti kalau tidak tarawih tidak sah Ramadannya. Ini banyak pemahaman seperti itu. Nah, karena banyak pemahaman seperti itu akhirnya jadi masalah. Jadi masalahnya karena akhirnya orang itu kepingin sholat tarawih, wis pokoknya tarawih, cepet-cepetan jadinya. Kan banyak kasus begitu kan, cepet-cepetan di sholat tarawih. Pokok sholat. Imamnya baca atau lambat titik pecat. Gantianyar apa? Ketuaan imamnya. Imamnya ketuaan, gantianyar. Gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan sia-sia semuanya lah. Buat apa? Dia berterawih tapi tidak ada pahala satupun. Alhamdulillah. Khair insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan di Instagram. Apa sholat tahajud harus tidur dulu walaupun sebentar setelah isya? Kalau kerja malam gimana? Sholat tahajud yang saya sudah katakan kan, tahajud itu nama waktu setelah kita sholat isya dan tidur setelah itu. Entah tidurnya jam 9, jam 10. Bangunnya sebelum fajar. Ya, bangunnya sebelum fajar. Ada yang mau tanya? Nah, ada pertanyaan?
Sebelum sholat subuh itu maksudnya apa? Sebelum adzan, setelah adzan subuh berarti. Kalau setelah adzan subuh hilang waktu tahajudnya, hilang. Yang dilakukan di situ hanya sholat qobliyah subuh saja. Ada lagi? Ada pertanyaan? Mau nanya soal orang yang meninggal dan bayar fidyah itu sebesar 60 kilogram. Apa cuma diganti lusa 60 hari doang? Apa maksudnya? Enggak paham. Orang yang meninggal dan bayar fidyah sebesar 60 kilo. Enggak paham. Apa digantikan lusa 60 hari? Puasa. Hah? Puasa. Meninggal kok. Ya, digantikan puasa 60 hari. Orang meninggal. Ada orang meninggal punya utang fidyah, gitu mungkin ya. Ya, maka tetap bukan puasa, tapi fidyah itu dikeluarkan dari warisannya. Karena warisan itu tidak diganti, tidak dibagi waris sebelum tajhizul mayyit dulu, kemudian mengeluarkan wasiat utang-utangnya termasuk utang fidyah ini. Kemudian wasiatnya kemudian baru bagi waris. Kalau puasa enggak. Maksudnya yang puasa berarti ahli warisnya gitu kan? Enggak. Enggak. Enggak bisa. Kalau mau tamat enggak bisa, termasuk sholat. Menggodoi sholat yang sudah meninggal. Kalau mau tamat enggak sah. Dari Malang tujuan Surabaya untuk bekerja, boleh enggak dikosor? Malang Surabaya itu jaraknya berapa sih? Pokoknya kosor ini kalau jaraknya itu marhalatain. Nah, marhalatain itu memang khilaf di antara ulama mutaakhirin tentang kilometernya. Ada yang 83 kilo, ada yang 85, 89. Nah, ngitungnya itu titik nolnya itu dari mana? Dari batas wilayah. Itu fatwanya Habib Zain. Dari batas wilayah. Kalau dulu kan kalau dulu kan orang itu ada min suril balad. Kalau sekarang tidak ada sur balad kan. Sur baladnya ini administrasi. Kalau dulu kan setiap kota itu ada pagernya. Dinding pagar, ada gerbang. Kalau sekarang tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka pakai administrasi. Pakai administrasi batas administrasi. Kalau Malang Kota, kita penduduk Malang Kota, maka batasnya itu kalau kita keluar ke arah utara, Arjosari. Nah, Arjosari kan? Kota Madya. Enggak, Arjosari yang turunan batas wilayah kabupaten. Karanglo sudah masuk kabupaten. Hah? Iya. Terus kalau di sana itu Bulawang kalau nggak salah. Kalau arah barat itu Trogom Mas. Kok Trogom Mas? Landung Sari. Kalau sana mana Pakis kok? Pakis sama mana? Walhasil hitungan nolnya, 0 kilometernya dari situ. 0 kilometernya dari batas wilayahnya, bukan dari rumahnya. Sampai ke tempat tujuan itu apakah lebih dari, ya khilaf tadi antara 80 sampai 90 kilo. Kalau iya, boleh kosor. Boleh kosornya kapan? Sejak keluar batas wilayah. Anggap yang paling gampang pasti adonya gitu ya, Semarang. Semarang itu kalau nggak salah 200 sampai 300 kilo lebih mungkin ya, 300 kilo lebih. Kita mau ke Semarang, berangkat nih. Sampai di Singosari, adzan zuhur. Berarti kita di Singosari, di rest area mungkin. Di situ karena tujuan kita Semarang, di situ kita boleh sholat zuhur kosor plus jamak takdim dengan asar kosor juga. Karena sudah keluar batas wilayah. Nah, kalau pulang gimana? Pulang dari Semarang. Pulang dari Semarang sampai di rest area Singosari mandek. Kita orang kota. Mandek di Singosari dan waktunya sholat anggap zuhur asar gitu. Atau takhir lah, anggap zuhur asar atau takhir. Dia boleh kosor masih. Singosari masih. Kenapa? Karena dari perjalanan yang lebih dari 2 marhalah. Nah sekarang dilihat aja Surabaya itu berapa kilo dari Arjosari.
Kemudian kalau belum sholat isya sepertiga malam bangun langsung ibadah, apakah itu masih dinamakan tahajud? Iya, karena waktunya, bangun tidurnya waktunya. Kalau untuk sholat tahajudnya apa segala macam, itu ada yang mengatakan tidak. Untuk sholat tahajudnya itu tidak dinamakan tahajud kalau dia belum sholat isya. Tapi ada juga pendapat enggak, sholat pokok bukan dari sholatnya tapi dari waktu isyanya. Tapi yang muktamad adalah sholat isyanya. Tidurnya itu setelah sholat isya, bukan waktu isya. Nah, jadi setelah sholat isya tidur, bukan setelah adzan isya belum sholat isya tidur, bangun jam 1 sholat isya di situ apakah tahajud? Enggak. Itu muktamad mengatakan seperti itu. Sholat hadiah itu sebenarnya tidak ada waridnya ya, sholat hadiah. Tidak ada warid, tidak ada riwayat tentang sholat hadiah itu sebetulnya kalau. Tapi ada di beberapa buku kan, ada di beberapa buku sholat hadiah. Sebetulnya tidak ada. Yang ada itu adalah sholat sunnah yang kita lakukan dan kemudian kita berdoa untuk menghadiahkan, sama kayak korban. Korban untuk yang meninggal itu kan tidak boleh. Korban sapi untuk bapak, ibu almarhum bapak, almarhum ibu itu tidak boleh. Tidak sah korbannya. Itu al-mu'tamad. Ya tidak sah. Kecuali yang hidup ini saya korban sapi. Wes, mari selesai kemudian ya Allah saya hadiahkan korban sapi saya ini kepada almarhum almarhumah. Sama dengan sholat tadi. Maksud 2 rakaat sebelum subuh itu qobliyah subuh atau sebelum adzan subuh? Itu qobliyah subuh. Rakaat al-fajri itu qobliyah subuh. Rakaat al-fajri yang dimaksud di sini adalah qobliyah subuh. Namanya qobliyah berarti waktunya setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh. Sebelum sholat subuhnya maksudnya. Apa hukum donor darah? Boleh, asal tidak dijual belikan. Karena jual beli darah itu tidak boleh. Kalau donor darah ya boleh aja. Katanya sehat ya. Iya toh? Pernah toh? Donor darah hukumnya boleh, asal tidak ada akad bisnis di situ. Maksudnya saya ngasih donor darah saya akan menerima apa gitu ya, uang atau apa, itu tidak boleh karena jual beli. Jika subuhnya kesiangan bangun jam 7, qobliyah subuhnya masih boleh dikerjakan? Enggak. Kalau sudah naik matahari atau keluar matahari maka tidak lagi ada qobliyah yang ditakhir. Kalau sholat bisa dijamak takdim atau takhir minimal berapa kilo? Yang tadi sudah kita bahas. Ya, minimal berapa kilo? 2 marhalah. Nah 2 marhalah ini hitungannya dari batas kota tempat dia tinggal, dan 2 marhalah ini untuk kilometernya memang banyak perbedaan ulama antar 80 sampai 90 kilometer. Apakah Surabaya masuk ke sini? Wallahu a'lam. Kayaknya masuk ya. Masuk enggak sih? Belum ya? Belum masuk. Hah? Nggak masuk. Berarti enggak sampai 80. Hah? Enggak dong. Surabaya ini bukan ke kotanya, ke tujuan. Waru itu Sidoarjo. Oh. Tujuannya, kalau untuk tujuannya bukan ke batas wilayah. Kayak Jakarta mana? Enggak, bukan Sulir Barat atau Sulir Barat. Sulir Barat ialah magosetnya dia kemana? Dari Argosari ke Ampel. Ada? Ya segitu kan? Kayak di mana? Jakarta itu kan Jakarta Selatan. Jakarta ini kan itu kan antar kota, 5 kota kalau ya kan 5 kota. Jadi apakah bisa kosor ya? Dilihat dari jarak Jakarta Selatan misalkan dia mau kemana, apakah lebih dari 80? Tapi tidak mungkin lebih. Tidak mungkin lebih dari 80 ya. Ke Bogor. Dari tujuan ke tujuan, dari Sulir Barat ke tujuan. Ada lagi? Ketika macet tuh yuk. Ketika macet. Hah?
terus nggak nyampe, buru sholat apapun itu gimana? Kalau keadaan macet, kalau keadaan itu keadaan macet, tapi ini bisa terjadi kalau di Jakarta. Jakarta itu kalau pulang kerja itu macetnya gila-gilaan. Mereka pulang kerja jam 4, nyampe rumah bisa jam 8. Biasanya kita jam 5, jam 8. Nah terus gimana? Sedangkan mau berhenti di tol tidak mungkin. Tidak ada rest area. Kalau tol dalam kota itu tidak ada rest area. Kemudian juga mau gimana? Maka sholat ada dua pendapat. Yang satu sholat hormat waktu, sholat di mobil, terwajib qadha. Yang kedua jamak takhir aja. Tapi bukan qasar. Jamak itu adab mu'tamad wajib lebih dari 2 marhalah sama dengan qasar. Tapi ada pendapat juga jamak ini boleh dilaksanakan walaupun tidak sampai 2 marhalah, walaupun di dalam kota dengan ada kendala tertentu, keterpaksaan tertentu seperti itu. Lek nonton bal-balan jamak ya enggak. Aku jamak apa Arema main Persib. Enggak bisa jamak kalau kayak gitu. Tapi kalau kondisi seperti tadi, macet embongnya, enggak nyampe rumah, sedangkan maghrib sudah berkumandang dan waktunya pendek maghrib itu, sampai rumah estimasi kita isya, ya sudah ditakhir aja maghrib ke isya, tapi tidak qasar. Itu darurat. Tapi tidak boleh qasar. Apa sholat jamak juga harus berjarak 2 marhalah? Ini tadi kita bahas. Mu'tamad 2 marhalah. Ada lagi? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Amin.